Assalamualaikum. Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama umat Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surat, dan setiap suratnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Dari beberapa ayatnya ada hubungannya dengan ilmu fisika, terkhususnya mengenai gelombang. 3 ayat tersebut diantaranya surat An-Nur ayat 35, surat Ar-Rum ayat 46, dan surat An-Nur ayat 40. Penafsiran tentang cahaya sangatlah beragam. Dari beberapa ilmuwan dan perkembangan sains, cahaya merupakan kepunyaan Allah yang diberikan kepada alam semesta, termasuk di dalamnya manusia. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35 yang berbunyi, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Berdasarkan ayat ini, terlihat begitu pentingnya cahaya sehingga digunakan sebagai nama sebuah ayat An-Nur. Cahaya datangnya dari Allah yang dapat memberi petunjuk kepada alam semesta, termasuk yang ada di dalamnya, dan sebagai sumber utama dari cahaya. Dalam ayat ini disebutkan bahwa cahaya berlapis-lapis. Berdasarkan ilmu fisika, cahaya putih dari sinar matahari jika dilewatkan pada sebuah prisma akan terurai menjadi warna-warni seperti pelangi. Warna-warni itu menunjukkan spektrum cahaya sekaligus tingkat energinya. Semakin ke arah warna merah, energinya semakin tinggi. Jika cahaya memasuki air laut, maka uraian warna tadi akan hilang satu persatu sesuai tingkatannya. Pada kedalaman tertentu, warna merah tidak bisa menembus lagi, sementara warna lainnya masih terus masuk ke dalam air. Begitu seterusnya sampai warna terakhir secara berurutan ke warna violet. Cahaya memiliki massa diam M0 sama dengan 0. Ini berarti bahwa cahaya tidak memiliki energi jika dalam keadaan diam. Dengan kata lain, cahaya tidak pernah diam kapanpun. Sifat cahaya ini tidak lain adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nur ala nur. Ada pula teori gelombang oleh Christian Huygens pada tahun 1629-1695 menyatakan bahwa cahaya dipancarkan ke semua arah sebagai ciri-ciri gelombang seperti halnya bunyi. Setiap titik yang berada pada sebuah gelombang dapat dianggap menghasilkan gelombang-gelombang kecil yang bergabung bersama untuk membentuk sebuah garis batas gelombang atau disebut dengan wavefall. Huygens juga memperkenalkan zat hipotetik bernama ether atau zat yang sangat ringan, dianggap tidak mempunyai berat, tembus pandang, dan memenuhi seluruh alam semesta. Ether membuat cahaya yang berasal dari bintang-bintang sampai ke bumi. Dari pernyataan yang disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa konsep cahaya atau nur berasal dari kata naro-nauron yang artinya menerangi, semakna dengan kata anaro, nawaro, istanaro dalam bentuk kata benda. Cahaya maksudnya penerang yang menjelaskan sesuatu sehingga terlihat yang sesungguhnya melalui sifat-sifat dan karakteristik cahaya. Jika kita telusuri, cahaya yang diterima oleh manusia asalnya dari Allah semata. Manusia tidak bisa memberikan petunjuk atau hidayah kepada orang lain kecuali atas izin Allah. Fisika itu dinamakan ilmu tabi'ah atau watak yang mempelajari keteraturan alam. Fisika dikembangkan berdasarkan fakta dan data empiris. Begitu banyaknya pelajaran serta hikmah yang dapat kita ambil dari Al-Quran, terutama alam semesta dapat dipelajari dengan fisika. Al-Quran mendorong umat manusia belajar tentang ciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun di bumi.
Perintah belajar sains atau ciptaan Allah yang dimaksud adalah sangat jelas dikemukakan melalui ayat-ayat Al-Quran. Sadar atau tidak sadar, sebenarnya apa yang dilakukan selama ini adalah sebagai bagian dari melaksanakan perintah Al-Quran. Kitab suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad mendorong agar umatnya mempelajari ilmu seluas-luasnya adalah tidak terbatas pada jenis ilmu apapun yang dijalankan selama ini. Sekian penjelasan saya mengenai salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu fisika. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pengucapan maupun penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.